Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk melihat di dalam Roma pasal 11. Kita lihat sedikit saja, jadi kayaknya renungan saya juga pendek saja seperti itu. Jadi mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Jika sudah bisa katakan amin. Amin. Baik, kita mulai, kita semuanya membacanya bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Judul besar yang diberikan oleh lembaga Alkitab adalah Penyelamatan Israel 2:3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Soli Deo Gloria. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu istilah ini. Ada 5 pilar, ada Soli Deo Gloria, Soli Deo Scriptura, dan pokoknya ada 5 pilar, dan salah satunya adalah Soli Deo Gloria, artinya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jadi biasanya ini kalau dalam nyanyian-nyanyian itu biasa dibilang doksologi. Jadi itu sebuah nyanyian yang memang hanya pujian saja kepada Tuhan. Hanya menunjukkan betapa mulianya, betapa besarnya Tuhan saja. Itu yang dibilang doksologi, itu yang Soli Deo Gloria. Biasanya kita nyanyi, orang Kemenjil biasanya nyanyi, biasa di akhir dari ibadah mereka nyanyi surga dan bumi pujilah. Itu doksologi, itu pujian kepada Tuhan, kemuliaan kepada Tuhan yang besar mengatasi seluruh keterbatasan kita. Jadi pada bagian ini adalah surat Paulus kepada Roma. Sebenarnya ini suratnya ini seperti yang Bapak Yoswan sempat katakan, kitab Roma ini kadang sulit untuk kalau kita baca hanya per pasal-pasal begitu. Jadi harus dibaca secara keseluruhan untuk kita melihat bahwa apa maksud dari Roma, apa maksud dari Paulus dalam tulisannya di Roma. Jadi agak sulit kalau kita membacanya putus-putus, jadi kita harus membacanya secara keseluruhan. Jadi pasal ini tuh bergandengan dengan pasal 9, pasal 10, pasal 11. Supaya kita mengetahui kenapa akhirnya Paulus pada akhirnya dia mengatakan di akhir, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksud dari Paulus ini adalah karena di pasal 9, 10, 11 itu berbicara tentang keberadaan bangsa Israel. Jadi ada yang bertanya, jadi bangsa Israel nanti ini diselamatkan atau tidak ya? Mereka percaya Tuhan atau percaya Tuhan Yesus tidak ya? Apakah mereka nanti selamat atau tidak ya? Jadi banyak orang-orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia bertanya, mereka tetap diselamatkan atau tidak? Jadi Paulus menulisnya dalam 3 bagian secara khusus untuk memberi penjelasan bahwa bagaimana kehendak, bagaimana kedaulatan Tuhan terhadap bangsa itu. Karena kegagalan ketaatan mereka, akhirnya orang yang bukan non-Yahudi, mereka bilang orang kafir. Kita maksudnya orang-orang yang bukan Yahudi akhirnya diselamatkan karena ketidaktaatan bangsa Israel. Tapi kita tidak tahu apakah bangsa Israel tetap diselamatkan atau tidak. Makanya kita harus lihat secara keseluruhan pasal 9 sampai pasal 11 untuk melihat bagaimana anugerah Tuhan juga itu bagi mereka. Seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang mustahil untuk memahami Dia sepenuhnya. Mustahil sekali untuk kita bisa memahami keberadaan Tuhan. Mustahil sekali untuk kita melihat bagaimana Dia bekerja di dalam kemahakuasaannya Dia. Sulit sekali untuk kita memahami bahwa ini tidak bisa dipahami. Ini sulit sekali untuk dipahami. Apakah Bapak Ibu pernah dalam masa muda Bapak Ibu kah? Mungkin dulu waktu masih muda-muda begitu kah? Atau sampai sekarang anak-anak mungkin kah?
pernah ditegur sama orang tua atau guru atau seseorang yang memberi nasihat, tapi tidak pernah memahami ini maksudnya apa? Aduh, saya tidak paham sekali. Padahal dia memberi nasihat, tapi sampai saat ini atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi ada butuh beberapa waktu untuk memahami bahwa ini dia punya maksud apa ya? Ini maksudnya apa ya? Biar sudah pasti itu segala sesuatu itu pasti baik. Biasanya kalau orang tua marah kepada anak tidak memberi penjelasan bahwa jangan tuh main-main api, jangan tuh cuma sampai situ aja. Jangan main-main api, jangan ini, tapi tidak memberi penjelasan bahwa itu nanti tak bakar. Itu nanti dapur tuh tak bakar, banyak barang-barang plastik di situ. Artinya terkadang memberi sesuatu nasihat, sesuatu teguran, sesuatu ya seperti itu, tapi tidak menyertai penjelasan. Jadi ini maksudnya Tuhan apa ya? Jadi di dalam kemahakuasaannya Tuhan terkadang kita susah untuk melihat apa yang menjadi mau Tuhan, seperti itu. Ada suatu kepastian yang dalam tulisan ini, Paulus dalam tulisannya ini, bagaimana cara Paulus mengakhiri pasal ini. Sangat baik kalau kita melihat bahwa Paulus akhirnya melihat bahwa bagaimana keterbatasan manusia untuk melihat Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa akhirnya pasal 11 ini ditutup bagaimana kasusnya bangsa Israel, diselamatkankah tidakkah? Akhirnya Paulus menutupnya semuanya, tapi Paulus menunjukkan bahwa Israel tidak dilupakan. Tetapi juga bangsa kafir atau kita yang orang non-Yahudi telah ditebus di tengah ketidaktaatan bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu. Jadi kita tetap ditebus karena ketidaktaatan itu. Hal yang menarik adalah Paulus tidak berpura-pura atau tidak mencari-cari alasan, cari alasan ya, atau gambaran yang cocok ya, atau perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan ini supaya manusia, supaya orang-orang Roma ini melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Jadi Paulus menunjukkan keterbatasannya dia, bahwa ini tidak masuk akal bagi pikiran manusia. Bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kedaulatan Tuhan itu terkadang di luar dari kemampuan pikiran manusia. Seperti kalau misalnya kita melihat Abraham dan Sarah, tetapi waktu saya mengingat ini sebenarnya lebih kepada Elisabeth dengan Zakaria. Elisabeth dan Zakaria, bagaimana di dalam kemandulannya Elisabeth, di mana di kelanjutan dari usianya mereka berdua, pasti ada dokter sini, kita tahu, Kakak Yevi juga pasti tahu, orang-orang kesehatan juga tahu, Ibu Riani juga tahu bagaimana perempuan yang mandul, terus ada orang yang sudah lanjut usia, bagaimana dia bisa hamil. Tetapi hal yang menarik adalah ke dalam kemahakuasaan itu, di dalam perbuatan Tuhan yang ajaib itu, Elisabeth dan juga Zakaria tetap memuji Tuhan. Ini yang coba dilakukan oleh Paulus. Setelah dia mencari untuk menunjukkan bahwa kepada manusia, ini bagaimana yang menjelaskannya ya, bagaimana kebaikan Tuhan ini untuk dijelaskan bahwa perbuatan Tuhan yang besar ini kalau dilihat secara manusia kayaknya tidak adil nih, kayaknya ini sebenarnya tidak bisa tetapi bagaimana Paulus mengakhirinya dengan itulah kebesaran Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang dilakukan juga oleh yang tadi saya bilang Elisabeth dan Zakaria. Dia berkata di ayat 33, "Oh, betapa besarnya kekayaan Allah, kebijaksanaan dan pengetahuannya tiada batasnya. Tiada seorang pun yang dapat menjelaskan apa yang Allah putuskan, tidak seorang pun yang dapat mengerti jalan-jalannya." Tidak ada. Kalau saya tidak tahu Bapak Ibu ikuti atau tidak, tapi beberapa waktu lalu di sosial media, kemarin waktu kita di Pemuda juga sudah sempat dibahas oleh Bapak Yofsan, tentang sekarang lagi booming tuh tentang kekristenan progresif. Itu cukup berhati-hati, kita harus lihatnya itu secara hati-hati untuk memahami tentang kekristenan progresif itu. Artinya mereka itu mencoba untuk melihat yang ada di dalam Alkitab. Mereka bilang Alkitab ini salah, ada yang sepertinya kontra, ada yang sepertinya tidak menunjukkan bahwa Allah ini sepertinya konsisten. Tetapi mari kita melihat bahwa sekolah skriptura artinya tidak ada yang salah di Alkitab. Kalaupun salah, itu kemungkinan
itu mungkin terjemahan. Karena Alkitab ini sudah banyak diterjemahkan, banyak bahasa, sudah banyak terjemahan. Jadi Alkitab secara harfiah, Alkitab secara firman Tuhan itu tidak salah. Kalau kita melihat seperti ini sepertinya ini berbeda dengan yang ini deh. Ini sepertinya berbeda dengan yang ada. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, mari datang kepada gembala, ada Bapak Warwer, ada Bapak Yofsan, ada Ibu sendiri, datang untuk tanya. Jangan cari sendiri terus tersesat sendiri. Mari kita tersesat bersama-sama. Tidak ada seorang pun dapat memahami sepenuhnya mengapa Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat menasehati Tuhan tentang apa yang Dia lakukan. Itu kenapa waktu Ayub dalam akhir-akhir penderitaannya, kalau kita ingat akhirnya ketika Tuhan berdiam diri selama itu, ketika teman-temannya Ayub sudah berbicara dan segala macam, terus akhirnya Tuhan berbicara bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menasihati Tuhan. Dia berkata, Tuhan bilang seperti ini. Saya lihat ini seperti sarkas ya, seperti itulah. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Artinya kayak di mana kau Ayub ketika saya meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengetahuan itu. Siapakah yang menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Bukankah kau kalau kau tahu, bukannya kau melihat itu? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Sepertinya Tuhan bilang, siapa kau mau menasihati saya? Di ayat di kitab yang sama di Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21 dia bilang gini, tulisannya seperti ini. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, siapa kita mau menasihati Tuhan? Siapa kita mau menyuruh Tuhan harusnya tuh seperti ini, harusnya tuh tahun 2024 itu saya begini. Masa juga saya cuma begini-begini saja? Harusnya nih tahun besok ini saya sudah menikah, kenapa saya masih begini-begini? Siapa kita mau minta Tuhan untuk membentuk kita, untuk menunjukkan bahwa Tuhan kayaknya kok salah di bagian sini. Tuhan kayaknya saya punya anak ini sepertinya harusnya kok buat, tidak, siapa kita untuk mengatur Tuhan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan belas kasihan atau mendapatkan keselamatan atau melakukan apapun yang menyebabkan Tuhan itu berhutang kepada dia. Karena saya sudah melayani, saya sudah melakukan dengan baik selama ini, saya sudah memberikan segala sesuatu dari saya punya. Artinya Tuhan berhutang budi kepada kita. Artinya Tuhan harus memberkati kita terus. Siapa kita? Sampai mau menyuruh Tuhan baru. Karena kita sudah melakukannya baru Tuhan mau memberkati. Itu kenapa tadi waktu saya juga tidak tahu kalau memang PL memilih ayat itu. Jadi saya tadi pas, aduh bagus sekali. Jadi waktu, kenapa aku membanggakan diri kalau itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Hanya anugerah Tuhan saja. Seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak berhutang budi karena kita melayani, Tuhan tidak berhutang budi karena kita sudah membantu pekerjaannya, Tuhan tidak berhutang budi karena kita sudah mendapat jiwa, Tuhan tidak berhutang budi apapun kepada kita karena kita melakukan kebaikan, tidak ada. Jadi saya ingat waktu itu kami ada renungan pagi bersama-sama dengan teman-teman, apakah apakah kalau kita berbuat baik, Tuhan akan menjadi lebih baik, apakah Tuhan akan lebih mencintai kita, akan lebih mengasihi kita, ataukah apakah kita berbuat jahat, apakah Tuhan akan mengurangi akan mengurangi kasihnya? Tidak, Tuhan itu yang konsisten. Biarpun kita mau berbuat baik apapun seperti apapun dan melakukan kejahatan seperti apapun, kasih Tuhan tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena Tuhan itu konsisten. Semua kehidupan, semua ciptaan, semua berasal dari Tuhan. Itu kenapa Paulus mengakhirinya. Kita sebagai manusia tidak bisa memulihkan hubungan yang rusak. Seperti apa yang telah terjadi, itu kenapa Yesus turun untuk memulihkan hal itu. Bagaimana Tuhan bisa mengendalikan segala sesuatu sambil menegaskan bahwa kita sebagai manusia bebas memilih dan bertanggung jawab atas tindakan kita.
Itu kenapa di dalam anugerah, di dalam kasih karunia tetap ada kehendak bebas di sana untuk Tuhan melihat bahwa ini bukan robot, ini bukan di setel, bukan diatur karena ini memuji Tuhan selama dia 60 tahun hidup, biar dia memuji Tuhan. Tidak, di sana ada kehendak bebas supaya hati kita ini tertuju hanya kepada Tuhan. Bagaimana rasa cinta kita, bagaimana rasa kasih kita bergantung di dalam kedaulatan Tuhan. Itu kenapa Paulus memperjelas bahwa respon kita terhadap kerumitan itu, terhadap kontradiktif itu, sesuatu yang kontra itu, terhadap situasi yang terlihat sangat kontra ini adalah dengan menyembah Tuhan dan kagum pada belas kasihan dan hikmat Tuhan yang tak terbatas. Di dalam keterbatasan kita, Paulus ingin menunjukkan bahwa kita yang manusia yang terbatas ini tidak bisa melampaui pikiran Tuhan. Artinya kalau tidak bisa memuji Tuhan, melihat bahwa bagaimana kebesaran tangan Tuhan. Daripada kita gelisah, daripada kita bersikeras, terus kita, kayaknya saya sesat deh. Daripada kita mencari solusi yang mengharuskan kita memahami sepenuhnya, sebaiknya kita melihat kepada kebesaran Tuhan saja. Melihat bagaimana sesuatu yang tidak mungkin itu dapat dilakukan. Itu kenapa di dalam Kristen itu tidak ada itu namanya kebetulan. Yang ada adalah di dalam rencana Tuhan. Kebetulan sekali tadi pas ada mobil lewat begini hampir saja kebetulan tadi saya belok sedikit. Tidak ada itu namanya kebetulan, baru saya belok sedikit langsung selamat. Tidak ada kebetulan. Itu dalam rencana Tuhan kalau kita masih selamat. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada itu kebetulan di dalam kehidupan kita. Paulus menegaskan di ayatnya yang ke-34 dan 35 dia bilang, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Itu yang tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak berhutang budi apapun kepada kita. Kita dalam makhluk ciptaan, namun Allah mengizinkan kita untuk berhubungan dengannya sebagai anak dan juga pasangan. Itu kenapa kalau kita berdoa, biasanya saya dengar kalau misalnya kaum ibu-ibu, kalau misalnya ada yang misalnya janda baru misalnya dia cerita bahwa suami saya gini, langsung pasti dalam sesi doa bilang gini, Tuhan itu adalah suami yang tidak pernah meninggalkan, atau anak-anak bapak yang tidak pernah meninggalkan. Itu artinya kita punya hubungan yang dekat seperti itu. Itu kenapa Tuhan mengizinkan kita mempunyai hubungan yang berdekat seperti itu. Dalam surat ini sudah mau terakhir, ini sudah mau tutup. Dalam surat ini, yang tadi saya bilang bahwa ini berdampingan ayat 9 sampai 11. Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Dia telah memanggil dan manusia itu memilih, terus manusia terjatuh, namun umat pilihan Tuhan akan diselamatkan termasuk Israel. Inilah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Manusia menolak dia, namun dia menebus semua orang yang percaya kepada dia. Saya minta tolong ada ilustrasi tadi, ada gambar. Kalau Bapak Ibu pernah ikut saya yakin pasti pernah lihat gambar ini. Ini gambar itu kenapa, saya ingat sekali dosen saya bilang, itu kenapa tangan Tuhan itu tidak digambarkan seperti ini. Karena itu kekuatannya itu kurang begitu. Kalau misalnya satu orang lepas, ini akan sulit sekali karena posisinya ini tidak ada penyangga lagi. Tapi kenapa dengan tangan seperti ini genggaman yang kuat sekali. Artinya, kenapa Yesus pegang seperti ini? Orang-orang selalu berpikir bahwa kita memegang tangan Tuhan, terus kita melepaskan Tuhan, terus akhirnya kita terlepas, memutus hubungan dengan Tuhan seperti ini. Akhirnya kayak kita memikirkan bahwa ini tangan Tuhan itu tidak memegang kita. Tidak, tangan Tuhan juga memegang kita. Artinya kalaupun kita berdosa dan kita jauh daripada Tuhan, tangan kita terlepas, tangan Tuhan tidak pernah terlepas daripada kita. Itu kenapa mereka memakai ilustrasi seperti ini. Artinya tangan Tuhan tidak pernah terlepas di dalam keterbatasan kita. Di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaktaatan kita, tangan Tuhan tidak pernah terlepas. Karena ini sangat kuat sekali begitu. Itu kenapa kalau orang menolong orang di dalam air itu tidak begini. Dia pegang dari sini supaya kekuatannya ada di situ. Walaupun kita melepas, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Paulus menjawab pertanyaan, jadi bagaimana semua hal itu bisa berjalan bersama-sama?
tentang kasih karunia Tuhan, tapi dengan bangsa Israel seperti itu, bagaimana dengan bisa berjalan bersama-sama seperti itu? Jawabannya tuh sederhana sekali. Tuhan adalah Tuhan dan ada misteri dalam cara Dia bekerja. Itu mengapa kita tidak bisa melampaui pikiran Tuhan. Kita tidak bisa melampaui apa yang menjadi yang Tuhan lakukan. Meski begitu, hal yang menarik adalah, Paulus mengakhirinya dengan memuji Tuhan. Dia menunjukkan bahwa ini sudah keterbatasan kita sebagai manusia, ini sudah bisa lagi. Apalagi yang kita mau cari untuk melampaui pikiran Tuhan itu? Cukup sudah. Akhirnya dia bilang, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus mengakhiri itu untuk menunjukkan bahwa di dalam keterbatasan kita, mari kita melihat bagaimana Tuhan itu tidak terbatas melampaui pemikiran kita yang terbatas.